Halo sahabat, balik lagi bersama saya di Nusantara. Di tengah penjajahan kolonialisme Belanda pada 6 Juni 1900, seorang perempuan, Ida Ayu Nyoman Rai, yang sehari-hari dipanggil Nyoman, melahirkan seorang putra bernama Soekarno pada 1 Juni 1945. Di hadapan Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekarno pertama kali berpidato tentang Pancasila yang selanjutnya menjadi dasar ideologi negara Republik Indonesia. Sehingga setiap 1 Juni dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Ia menjadi proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang berdiri pada 17 Agustus 1945. Pada 22 Juni 1966, Soekarno dipaksa meletakkan jabatan lewat penolakan oleh MPRS atau pidato berpertanggungjawaban Presiden Soekarno. Setelah sebuah kudeta militer yang didukung Amerika Serikat pada 30 September 1965, Presiden Soekarno meninggal dunia di RSPAD Rumah Sakit Pusat Angkutan Darat Gatot Subroto, Jakarta pada 21 Juni 1970. Sebagai penghormatan terhadap Bung Karno, selama sebulan bergelora akan menurunkan berbagai tulisan tentang Bung Karno. Sudah banyak tokoh sejarawan, budayawan, ilmuwan maupun politisi yang membahas tentang sang proklamator Republik Indonesia, Soekarno. Khususnya pada bulan Juni ini terkait dengan lahirnya Pancasila serta hari ulang tahun kelahiran dan meninggalnya beliau. Melalui video ini, saya yang bukan siapa-siapa namun pernah diasup Bung Karno selama 5 tahun secara langsung mencoba untuk menjawab beberapa kontroversi yang muncul tentang langkah politik sang proklamator dari sisi yang tidak banyak diketahui umum. Kita sudah melihat video bagaimana beliau bersahabat dengan host Cokro-Minoto dan tokoh-tokoh lain dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Hanya sayang sampai kini belum ada satu tulisan pun yang membahas tentang hubungan Bung Karno dengan seorang tokoh yang memiliki perusahaan percetakan di Yogyakarta sejak tahun 1918. Tokoh ini dikenal bernama Yudo Prayitno, tinggal di desa Klirong, kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Inilah yang menjadi tokoh sentral dari semua tindakan dan keputusan di belakang Bung Karno. Ki Yudo Prayitno juga adalah penasehat spiritual Hamengkubuwono VIII sampai dengan Hamengkubuwono IX, Soekarno dan terakhir Jenderal Soeharto. Walaupun Ki Yudo Prayitno tidak banyak dikenal dalam sejarah Indonesia saat ini, namun para pendiri dan pejuang yang memerdekakan bangsa ini pada tahun 1945 mengenalnya. Pada masa sebelum kemerdekaan, Yudo Prayitno ini dikenal para pejuang memerdekakan dengan sebutan Romo Yudo. Sesungguhnya Ki Yudo Prayitno lah yang merancang negeri ini merdeka sampai dirinya wafat tahun 1978. Ki Yudo Prayitno juga yang mengatur kepergian Bung Karno ke Eropa dan keliling dunia tahun 1929 sampai 1934. Untuk membuktikan pernyataan ini, kami berharap para sejarawan mau meneliti peninggalan dokumen sejarah yang masih utuh di rumah peninggalan Ki Yudo Prayitno di desa Klirong untuk menjadi referensi sejarah yang selama ini belum terbuka. Semua arsip dokumen surat menyurat rahasia pemimpin dunia dengan Ki Yudo Prayitno sampai tahun 1978 masih lengkap tersimpan dan bisa dilihat di rumahnya di desa Klirong, kecamatan Klirong. Dengan dokumen-dokumen itu kita akan tahu bahwa dirinya berhubungan bahwa mengendalikan secret society dunia yang dikenal dengan nama Illuminati atau Freemason, kelompok-kelompok rahasia yang mengatur keseimbangan dunia internasional sampai saat ini. Dari arsip-arsip dokumen sejarah di desa Klirong juga akan diketahui Ki Yudo Prayitno adalah generasi terakhir orang Lemurian yang memiliki kekuatan 1680 kali daya gravitasi bumi. Sebuah kenyataan yang sangat susah diterima oleh akal sehat dan ilmu pengetahuan manusia saat ini. Melalui Romo Yuda, inilah Bung Karno menimba ilmu khususnya wawasan internasional yang belakangan banyak menimbulkan kontroversi. Beberapa kalangan sudah mulai melihat Bung Karno dikaitkan dengan Illuminati atau The Freemason. Tidak mengherankan karena kedekatannya dengan Ki Yudo Prayitno. Apakah Bung Karno adalah anggota Illuminati atau The Freemason? Bung Karno bukan anggota Illuminati atau The Freemason. Bung Karno adalah wakil pemimpin Illuminati atau The Freemason yang dipimpin oleh Ki Yudo Prayitno. Ini sebuah garis tidak diwariskan kecuali bagi mereka pemegang kesaktian yang disebut walinya jagat. Setiap era selalu hanya ada 2 orang pemimpin yang wakilnya. Saat ini juga sudah ada generasi baru, pemimpin dan wakilnya. Hanya bedanya generasi baru inilah yang akan bergerak mengambil alih peradaban dunia yang selama ini ditunggu-tunggu dengan segala macam tafsir dan sudut pandang. Proses Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua tidak lepas dari 2 tokoh dari Nusantara,
Yudo Prayitno yang menjadi guru spiritual pemimpin-pemimpin Eropa dan Amerika dengan tangan kanannya yang bernama Soekarno. Perang Dunia Pertama dan Kedua adalah dalam rangka mempersatukan pulau-pulau di Nusantara untuk menjadi sebuah bangsa dan negara. Tujuan akhirnya adalah mengembalikan kebesaran sejarah Nusantara yang oleh bangsa-bangsa Eropa disebut Atlantis. Supaya persatuan itu dilakukan oleh Bung Karno atas petunjuk Ki Yudo Prayitno. Tidak ada satu tulisan sejarah nasional yang mampu menjawab di mana Bung Karno pasca Sumpah Pemuda sampai Oktober 1930. Dalam kurun waktu itu Bung Karno berangkat ke Inggris dengan fasilitas dari Ki Yudo Prayitno. Sejak itu dimulailah petualangan Bung Karno dalam kancah pertarungan politik di Eropa. Dalam perjalanan di Eropa, Bung Karno berkomunikasi beberapa orang politis Eropa, salah satunya dengan Winston Churchill yang belakangan menjadi Perdana Menteri Inggris, bahkan dengan Adolf Hitler yang memimpin Jerman Raya. Kedua orang ini adalah anggota Illuminati atau The Freemason. Kembali muncul pertanyaan mengapa Bung Karno berkomunikasi dengan orang-orang yang saat ini dikenal sebagai bagian dari gerakan konspirasi berdasarkan teori yang berkembang saat ini. Bung Karno sedang mempersiapkan sebuah revolusi dunia, mengubah dunia dengan tujuan akhir untuk mempersatukan Nusantara menjadi sebuah negara bernama Indonesia. Sesungguhnya kedua pergerakan bawah tanah Illuminati atau The Freemason tersebut adalah bagian dari rencana untuk mengembalikan peradaban dunia ke asal mulanya. Bila demikian, asal peradaban itu dari mana? Inilah yang tidak pernah kita pelajari dan mau peduli. Sesungguhnya asal peradaban itu bernama Atlantis atau Nusantara Raya dan berpusat di Pulau Jawa. Bangsa Atlantis atau Nusantara itulah sesungguhnya bangsa Lumaria. Secara genetis peradaban inilah yang coba dikudeta oleh kaum Samiri Yahudi. Sejarah peradaban dari Lumaria, Atlantis, dan kemudian Nusantara ini didapatkan dan disadari oleh Bung Karno setelah mendapat wawasan lengkap dari Ki Yudo Prayitno. Sejak saat itulah muncul gagasan Trisakti dalam diri Bung Karno. Bung Karno jugalah yang merancang Merah Putih Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Doktrin Trisakti Bung Karno adalah bukti bahwa dirinya berperan penting dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Bung Karno juga berperan penting dalam membuat sistem pembayaran dunia baru di bawah program Jenderal George Marshall yang dikenal dengan Marshall Plan. Tentang Trisakti dan ketertiban Bung Karno dalam Marshall Plan membutuhkan penjelasan tersendiri. Jadi sesungguhnya Bung Karno memegang rahasia sejarah besar bangsa yang hidup di jajaran pulau-pulau di Nusantara, termasuk sejarah negeri bernama Astina Nagari, Amarta Nagari, dan Magadha yang justru diklaim jadi sejarah India. Coba buka dan cermati pidato Bung Karno saat Maulid di Istana tahun 1962 dan 1964. Bung Karno mengerti benar inilah negeri-negeri bangsa besar bernama bangsa Lumarian. Saat itu Bung Karno bicara tentang Astinapura Negeri dan Amartapura Nagari, dan Magadha bukanlah nagari pawayangan, namun Bung Karno mengatakan bahwa ketiga negeri yang dimaksud itu adalah negeri kita yang disebut Jamrud Khatulistiwa. Pelan-pelan rahasia yang tadinya dipegang oleh kelompok-kelompok bawahan tanah Illuminati dan Freemason ini sudah mulai terbuka dalam catatan-catatan rahasia di Eropa, Amerika Serikat, dan Cina. Mungkin semua orang tidak percaya sesungguhnya Illuminati dan Freemason itu di bawah kendali orang Indonesia yang bernama Yudo Prayitno dan pendampingnya Soekarno, yang bertugas membangun komunikasi terbuka dengan seluruh kelompok pergerakan di dunia. Inilah sebab mengapa pada saat pembentukan program Marshall Plan Bung Karno dilibatkan. Hingga saat ini kelompok rahasia tersebut tetap dikendali oleh orang Indonesia, sehingga dunia tidak berani frontal menghancurkan negeri ini. Saat ini semua pengamat konspirasi di dunia sedang menanti rahasia tersebut terbuka. Semua sudah digariskan alam, oleh sebab itu krisis keuangan dan ekonomi dunia akan berlanjut sampai seluruh negara di dunia menyadari mereka butuh penyelamat dari kelaparan dan pemusnahan. Seperti yang sudah diakui oleh NASA, akan terjadi benturan pada benda angkasa dalam waktu dekat. Di beberapa bagian dunia, orang mendengar suara trompet sangsakala, padahal peristiwa tersebut berkaitan dengan akan terbukanya beberapa bagian peradaban yang disembunyikan oleh peradaban sekarang, yaitu saat ditutupnya peradaban di Mineral Babel. Saat peradaban Lumarian ditutup, ada perjanjian antara bangsa-bangsa yang melayani Menara Babel tentang bangsa apa saja yang diperkenankan oleh peradaban. Kelak, bersamaan dengan tertutupnya agama-agama Samawi, maka terbuka kembali peradaban Lumarian yang pernah hilang.
Dalam prosesnya selalu ada yang diberi tugas untuk mengendalikan melalui gerakan bawah tanah agar sejarah peradaban tidak diselewengkan lagi pada tujuan mengapa bumi dan semesta diciptakan. Gerakan-gerakan bawah tanah ini setiap zaman selalu berubah-ubah. Di Inggris dikenal dengan Satria Templar, di Nusantara disebut Mandala. Demikian sedikit ulasan video yang bisa Nusantara bagikan. Semoga berguna bagi bangsa Indonesia untuk mengenal siapa Bung Karno yang dicintainya agar siap menyambut peradaban baru yang sebentar lagi datang di atas bumi Nusantara ini.